Oke teman-teman, selamat datang di hari ke-12 dan kali ini saya akan menjelaskan tentang call to action. Jadi call to action sendiri ini bisa digunakan untuk 3 jenis kebutuhan untuk Anda. Yang pertama yang sering saya lakukan adalah untuk direct traffic ya. Jadi saya punya satu YouTube channel. Biasanya sebelum saya mengupload ke YouTube channel, saya udah merencanakan dulu call to actionnya mau seperti apa. Dari berbagai sosmed termasuk di Instagram, saya akan menggunakan dua media, yaitu dari post sama dari Instagram Story ya. Contoh direct traffic adalah biasanya saya memulai di Instagram Story dengan bercerita. Misalkan, kali ini saya sedang membuat sebuah video di YouTube mengenai 5 cara meningkatkan income. Itu story pertama. Kemudian story kedua, buat teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa langsung, saya bilangnya dengan swipe up ya. Jadi ketika dia swipe up atau scroll ke atas, itu udah bisa langsung direct traffic ke YouTube. Ya, itu sering saya gunakan. Atau yang kedua, ketika Anda direct traffic, Anda bisa mulai langsung direct traffic ke WhatsApp. Misalkan Anda para pemilik toko online. Produknya ini terbuat dari bahan bla 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 bla. Ya, misalkan IG story pertama kayak gitu. Terus IG story kedua, Anda bilang, ini lagi diskon. Kalau Anda mau silahkan swipe up. Ya, itu bisa ngarahin ke WhatsApp Anda, ke Line, atau ke website Anda sendiri. Ya, nah, khusus Anda yang selama ini terima paid promote, itu juga bisa dilakukan. Misalkan IG story Anda yang pertama itu lebih ke testimoni orang yang pakai, kedua, ketiga, keempat itu juga sama, dan nanti yang kelima Anda bisa langsung direct traffic buat yang mau ikut paid promote, bisa langsung swipe up juga ya. Tapi kalau swipe up itu kan aturan dari Instagram sekarang minimal harus 10.000 followers baru bisa swipe up ya. Jadi make sure ketika Anda ya di hari ke-12 ini atau nantinya sudah mendapatkan kurang lebih 10.000 followers, Anda bisa swipe up dan langsung direct traffic untuk call to action ya. Oke, call to action lain ada dari mana sih? Ini juga sering saya lakukan. Jadi biasanya saya posting sesuatu di Instagram. Misalkan saya posting tentang tadi ya YouTube channel. Pada saat saya posting panjang ke bawah, biasanya di postingan itu kan nggak bisa yang namanya kita sertain link. Jadi link kita nggak bisa diklik. Saya biasanya memaksa audiens ya untuk klik link in bio. Ya, jadi nama saya Riko Wang, saya baru saja membuat video 5 cara meningkatkan penjualan. Buat teman-teman yang pengen nonton videonya bisa langsung klik link in bio. Nah, itu di kolom postingan tuh. Nah, bio saya itu langsung saya edit ke channel YouTube saya kayak gitu. Nah, sama juga seperti Anda yang tadinya selebgram ataupun akun online shop, link in bio-nya Anda bisa sertakan juga, baik itu kontak WhatsApp Anda ataupun kontak lain Anda. Misalkan mau order silahkan klik link in bio gitu, atau add line ini. Jadi konsumen bisa memilih antara klik link in bio atau ke aplikasi lain atau WhatsApp sendiri ya. Oke, itu dari segi direct traffic ya. Yang kedua saya bahas dari segi engagement ya. Seringkali salah satu cara meningkatkan engagement di Indonesia adalah dengan men-trigger dengan mengetik sesuatu. Ya, mungkin sering Anda lihat bahwa ada beberapa postingan yang misalkan dia niche-nya lebih ke religius. Misalkan kalau Anda ingin lebih religius ya, kalau Anda ingin lebih kaya, kalau Anda ingin lebih sehat, silahkan ketik amin katanya. Supaya orang ketika ketik amin, di call to actionnya di kolom komentar tuh ketik amin, itu untuk apa? Itu yang disebut sebagai engagement ya. Ketiknya sih nggak mesti amin ya, titik saya bilang, Anda bisa ganti, misalkan ketik amin boleh, ketik mau boleh, ketik siap boleh, supaya apa? Itu sebenarnya untuk memancing engagement ya. Itu sering saya lakukan juga di beberapa postingan saya. Misalkan saya bilang saya pengen banyak orang yang pengen dapat buku gratis saya, siapa yang mau? Silakan, kalau mau silakan ketik mau di kolom komentar. Ya, sebenarnya orang komen mau sampai beribu-ribu tuh untuk naikin engagement. Ya, karena kalau engagement naik otomatis semua orang juga bisa lihat kan, kayak gitu. Oke. Nah, contoh engagement berikutnya, dan ini juga bisa jadi salah satu cara untuk tingkatin followers, adalah dengan tag teman Anda. Nah, biasa saya sering lakukan baik itu di akun komunitas pengusaha muda, akun Riko Wang, atau akun komik bisnis, atau akun online shop saya juga saya sering lakukan. Biasanya trigger awalnya adalah dengan memberikan tips. Terus saya bilang, ketika teman kita hutang sama kita, kok mereka lebih galak sih? Siapa yang punya teman ketika dia ngutang dia lebih galak? Silakan kalau Anda berani tag 3 teman Anda gitu. Nah, itu kan otomatis followers akan baca, oh iya gue mau nge-tag teman gue ah. Nah, secara otomatis teman-temannya itu bisa follow Anda juga ya, dan itu bisa jadi salah satu cara meningkatkan engagement di kolom komentar juga. Jadi call to action-nya lebih ke tag teman ya. Oke.
Berikutnya adalah lebih ke followers. Gimana caranya call to action untuk ningkatin followers ya? Anda bisa di dalam setiap postingan disertakan langsung follow at ya. Yang ini sering dilakukan oleh akun komik bisnis ya punya kita. Kita suka lakukan dalam setiap posting itu, kita selalu taruh di kolom komentar follow at komik bisnis. Kenapa? Karena kita tahu ternyata orang yang mengikuti konten kita belum tentu follow. Sehingga ketika kita melakukan tersebut, ini membuat orang-orang yang tidak tertarik untuk follow jadi tertarik gitu. Karena dia pertama udah lihat kontennya bagus, akhirnya dia follow gitu. Nah oke, ini aja dari saya untuk call to action. Semoga video kali ini bermanfaat. D12, tugas khusus di hari ke-12 ini adalah saya minta teman-teman membuat satu contoh postingan yang call to action-nya mengarahkan ke engagement. Tadi saya sudah jelaskan beberapa cara meningkatkan engagement. Selamat mencoba caranya, dan kalau sudah, tugas dikumpulkan melalui email. Jangan lupa aktif di grup Telegram agar saya bisa melihat bahwa tugas ini benar-benar Anda kerjakan. Selamat mengerjakan tugas dan terima kasih.